Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bilal Rahman, jurusan Teknik Planologi, Fakultas Teknik dengan NPM 10070316003. Jadi di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya dengan judul kajian daya tampung tempat pemrosesan akhir TPA Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang. Jadi yang pertama yang akan saya bahas ini terkait pendahuluan. Penelitian ini dilatar belakangi dengan 3 poin. Yang pertama, peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Tangerang selalu mengalami peningkatan. Kemudian yang kedua, peningkatan timbulan sampah di Kabupaten Tangerang. Dan yang ketiga, memberikan dampak kepada kapasitas daya tampung TPA yang setiap tahun akan mengalami peningkatan dan akan menipis daya tampungnya. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah. Yang pertama yakni mengidentifikasi sisa daya tampung yang masih dapat dimanfaatkan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi prediksi timbulan sampah dan jumlah penduduk untuk 10 tahun mendatang. Dan yang ketiga, mengidentifikasi prediksi kapasitas daya tampung dan umur pakai dari TPA Jatiwaringin dalam kurun waktu 10 tahun mendatang. Selanjutnya, poin kedua yaitu terkait tinjauan teori. Ada beberapa teori yang saya bahas pada peneliti ini. Yang pertama terkait tempat pemrosesan akhir. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 didefinisikan TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Kemudian teori yang kedua yaitu terkait sampah. Saya kutip dari Hanggara tahun 2013. Didefinisikan sampah adalah bahan sisa, baik bahan-bahan yang sudah tidak dipergunakan lagi maupun bahan-bahan yang sudah diambil bagian utamanya. Dan teori yang ketiga terkait daya tampung dan umur pakai yang saya kutip dari Henry dan Jimmy DKK tahun 2018. Didefinisikan daya tampung adalah seluruh volume sampah atau usaha yang dilakukan TPA untuk menampung seluruh volume. Dan untuk umur pakai didefinisikan sebagai lama waktu dari penggunaan atau pengoperasian TPA yang mengacu pada kapasitas dari sampah. Untuk poin yang ketiga yang saya bahas ini metodologi. Metode pendekatan yang saya gunakan yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Dengan metode analisis ada 5 analisis yang saya gunakan. Yang pertama, analisis sisa daya tampung existing, kemudian analisis prediksi timbulan sampah, kemudian analisis proyeksi penduduk dengan metode least square, kemudian analisis prediksi sisa kapasitas daya tampung, yang terakhir metode analisis sisa umur pakai TPA. Selanjutnya masuk ke tahapan analisis. Analisis yang pertama mengenai analisis sisa daya tampung menunjukkan hasil sisa daya tampung dari TPA Jatiwaringin yang tersisa saat ini yaitu sebesar 2.100.000 meter kubik dengan luas lahan tersisa yakni 14 hektar dan yang sudah terisi 17 hektar dengan luas lahan existing yaitu 31 hektar. Kemudian yang kedua, analisis proyeksi penduduk. Dengan menggunakan metode least square didapat hasil jumlah penduduk pada tahun 2030 menunjukkan angka 4.968.943 jiwa. Selanjutnya untuk analisis ketiga yaitu analisis prediksi timbulan sampah. Berdasarkan prediksi jumlah penduduk dan dikonversikan dengan perhitungan metode rumus yang digunakan, pada tahun 2030 diprediksikan angka timbulan sampah di Kabupaten Tangerang mencapai angka 3.627.328,4 meter kubik per tahun. Selanjutnya, analisis prediksi sisa daya tampung. Berdasarkan volume sampah yang sudah diprediksikan pada tahun 2030, TPA Jatiwaringin akan mengalami kelebihan muatan, yaitu sebesar 30.675.415,9 meter kubik. Itu dengan luas lahan 31 hektar. Dan apabila mengacu pada luas lahan rencana 51 hektar, kapasitas daya tampung TPA Jatiwaringin akan melebihi muatan sebesar 27.675.415,9 meter kubik. Selanjutnya analisis yang terakhir, analisis prediksi umur pakai dari TPA Jatiwaringin dengan 2 asumsi. Yang pertama, asumsi tanpa dilakukan upaya reduksi dengan faktor pemadatan 0,7 dari total timbulan sampah yang masuk menunjukkan hasil dengan luas lahan 31 hektar. Diprediksikan umur pakai TPA Jatiwaringin mencapai tahun 2023 bulan Juli hari ke-16. Dan apabila diasumsikan dengan luas lahan rencana 51 hektar,
Diprediksikan umur pakai TPA Jatiwaringin akan mengalami titik penuh pada tahun 2024 bulan April hari ke-21. Kemudian asumsi yang kedua, dengan dilakukannya upaya reduksi, diprediksi umur pakai TPA Jatiwaringin dengan luas lahan 31 hektar diperkirakan akan mencapai tahun 2026 bulan Maret hari ke-29. Dan dengan mengacu luas lahan rencana 51 hektar dan dilakukan upaya reduksi, diprediksikan kapasitas umur pakai dari TPA Jatiwaringin mencapai pada tahun 2029 bulan Februari hari ke-13. Baik, masuk ke tahap kesimpulan. Berdasarkan penelitian ini, ada 3 poin yang dapat disimpulkan. Yang pertama, sisa daya tampung existing dari TPA Jatiwaringin diperkirakan mencapai 2.100.000 meter kubik. Kemudian yang kedua, timbulan sampah pada tahun 2030 diprediksi mencapai 3.627.328,4 meter kubik per tahun, dengan asumsi jumlah penduduk pada tahun tersebut mencapai 4.968.943 jiwa. Kemudian yang ketiga, terkait prediksi daya tampung pada tahun 2030 dengan luas lahan 31 hektar diperkirakan melebihi kemuatan mencapai 30.675.415,9 meter kubik. Dengan luas lahan 51 hektar diperkirakan mencapai 27.675.415,9 meter kubik. Dan umur pakai dari TPA Jatiwaringin diperkirakan dengan luas lahan 31 hektar mencapai tahun 2023 bulan Juli hari ke-16, kemudian dengan luas lahan 51 hektar diperkirakan mencapai tahun 2024 bulan April hari ke-21. Dan asumsi yang kedua, dengan upaya reduksi diperkirakan umur pakai TPA dengan luas lahan 31 hektar mencapai tahun 2026 bulan Maret hari ke-29, dan luas lahan 51 hektar diperkirakan mencapai tahun 2029 bulan Februari hari ke-13. Rekomendasi dari penelitian ini, yang pertama, merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk segera membebaskan lahan di sekitar TPA Jatiwaringin untuk mengantisipasi kelebihan muatan. Dan yang kedua, guna memperpanjang umur pakai, sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Tangerang dengan melakukan upaya reduksi sampah untuk memperpanjang umur pakai. Dan yang ketiga, penerapan sistem operasional dengan menggunakan metode sanitary landfill diharapkan segera direalisasikan untuk menjaga kelestarian alam lingkungan di sekitar TPA Jatiwaringin. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.